Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa Waalaikumsalam. kembali menjumpai Anda semua. Gimana kabarnya? Sehat-sehat walafiat ya. Banyak yang nanyain nih Mbak Agi, kemana ngilang katanya begitu. Mhm. Karena ada Istirahat sesuatu sejenak. istilahnya, ada sesuatu dan lain hal. Yang jelas Mbak Agi tetap di Indonesia, tidak pergi ke luar negeri, lakukan kunjungan misalnya ke Papua New Guinea gitu. Enggak ya Mbak Agi ya, masih tetap ada di Indonesia ya. Iya, tetap ada di sini. Itu luar negeri jauh sekali tuh Papua Nugini loh. Iya, 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 iya. Iya, lebih dekat Malaysia daripada Ya, Papua ya Nugini. itu cukup wapres lah kalau yang ke Papua New Guinea ya, jangan kita ya ke sana yang Mbak Agi ya. Oke, oke, Iya, 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 iya. seperti biasa kita akan ajak Anda untuk berbincang, membaca berita di balik berita, terus bersama kami, saya Hersy Arif. Dan saya Gebeta senang sekali menjumpai teman-teman semuanya. Mhm. Ya, Mbak Agi, oke, ini saya kira perkembangan soal wakil presiden tadi dan Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi ini menarik untuk kita bahas ya. Kita tahu Pak Prabowo sudah berangkat ke Hmm. New York ke Amerika Serikat ya untuk hadir. Mhm. Ya, tapi dimulai dulu ke Jepang dulu, dimulai dengan kunjungan ke Jepang, Mhm. terus kemudian ke New York dan nanti akan lanjut ke Kanada dan ke Belanda. Jadi Kanada itu kan nggak jauh ya dari utara, langsung ke utara aja dari Amerika. Pulangnya nanti berarti mampir ke Belanda gitu ya. Ini saya kira Mhm. buat Pak Prabowo pribadi dan juga buat buat bangsa Indonesia ini di PBB ini penting, sangat penting karena setelah absen selama 10 tahun itu akhirnya Presiden Indonesia itu pidato untuk yang pertama kalinya lagi di sidang umum PBB, dan buat Pak Prabowo tentu saja ini juga sejarah penting karena ini untuk pertama kalinya beliau akan jadi pidato di sana dan Mhm. jadi Ya. presiden yang keempat ya yang pidato Mhm. di PBB karena Presiden Indonesia itu yang pernah pidato di sana adalah Bung Karno yang sangat sangat Betul. legend ya, pidatonya sangat historis pada waktu itu. Terus kemudian Pak Harto tentu beliau selalu banyak banyak hadir, bukan selalu hadir. Kemudian Pak SBY juga itu Iya, tentu saja. hadir ya. Mhm. Kalau Gus Dur dan Bu Megawati mungkin karena masa jabatan yang pendek, juga Pak Habibie itu mungkin yang tidak, timingnya mungkin nggak pas ya pada waktu itu. Nggak sempat ke Nggak luar negeri sempet, kayak ya, gitu. ya. Nah, sekarang Pak Prabowo, ya, dan pidatonya di hari pertama, ini yang ya, hari yang pertama, Iya. hari yang dan urutan ketiga gitu. Dan ini sebenarnya yang Mhm. inginkan dulu oleh Pak Yusuf Kala ketika masih jadi wakil presidennya Pak Jokowi ya, karena selalu yang wakilnya yang mewakili selalu Pak Jokowi, Pak Yusuf Kala waktu itu Yusuf hadir. Kala. Kata beliau, Mhm. walaupun kita negara besar, kalau yang pidato wakil presiden itu urutannya ya belakangan, itu udah banyak yang bubar gitu, nggak ada yang dengerin gitu. Dan kita kalah dengan Papua New Guinea tadi itu, dengan Betul. Vanuatu misalnya yang kepala negara. Mhm. Protokolernya begitulah di PBB. Nah, yang menarik di Indonesia ini akhirnya kita dapat konfirmasi soal pernyataan relawan Bara JP yang pada waktu itu, pada waktu dilantik pengurusnya yang dihadiri oleh Kaisang, kan Mbak Agi kan, yang menyatakan Mhm. bahwa Betul. amanah dari Pak Jokowi, bahwa mereka itu harus mendukung pasangan Prabowo Gibran untuk sampai 2 periode. Mhm. Dan sekarang Pak Jokowi ketika ditanya oleh wartawan yang embedded, wartawan wartawan Istana Sumber gitu, dia membenarkan bahwa Mhm. itu memang amanah dia dari itu sejak dulu, katanya amanah seperti itu. Nah, saya kira menarik ini, Mbak Hagi, kok tiba-tiba Pak Jokowi menyatakan seperti itu gitu kan. Kalau kata pepatah kan apa? Kalau tidak ada kan tiada, tidak mungkin burung tempua bersarang rendah gitu ya katanya. Kalau nggak ada apa-apa gitu ya bahasanya, saya lupa apanya peribahasanya, Iya. kira-kira seperti itulah ya Mhm. kira-kira. Mhm. Ini kok Mhm. ada apa? Kenapa kok tiba-tiba ini, kan masih netizen juga banyak kaget ketika membaca itu ya Mbak, atau menyimak itu, karena kan ini masih 4 tahun lagi. Kenapa udah bicara soal 2 periode kan gitu. Orang kan Mhm. dievaluasi dulu Mhm. pemerintahnya sukses atau tidak, baru kemudian jadi 2 periode. Saya sih usul itu kita kita bahas Mbak Agi, menarik ini apalagi di tengah situasi kemarin kan kita tahu relawan-relawannya Pak Jokowi itu kan menyerukan agar Pak Prabowo dimakzulkan, di apa, Iya, dikudeta gitu. Nah, betul. kenapa tiba-tiba berubah seperti ini? Karena relawan kan nggak mungkin ngomong sendiri. Namanya relawannya Jokowi itu kan pasti diamplifikasi dari apa yang diinginkan oleh Jokowi dan keluarganya gitu Bosnya. tadi. Mhm. Iya, iya, iya. Iya, betul. Jadi kenapa kok Mak bedunduk gitu ya? Ada pernyataan itu. Kalau Ini bukan karena menarik. ada Oh, udang bukan di balik bukan batu bukan gitu. Gedabrus bukan ya. Ini Kemal betul. Ya, oke. Iya, Hmm, iya. Jadi pasti ada sesuatu di baliknya, yang ya. terutama akhir-akhir ini yaitu Hmm,
sering disebutnya dan kuat gitu disebut bahwa ada peran keluarga Solo dalam kerusuhan kemarin, atau setidaknya kalau bukan berupa peran yang berupa orang-orangnya yang bergerak, itu juga ada dorongan, begitulah kurang lebih pengamatan dari banyak pengamat, begitu juga apalagi netizen bergaung sekali kan soal itu, Mas Hersu. Jadi saya rasa Pak Jokowi dengan cara yang lain dia perlulah itu menambal itu apa sesuatu yang namanya kan disebut-sebut. Pak, kemarin dari relawan Barajibo sempat menyebut kalau Bapak memberikan arahan ke mereka untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Itu bagaimana, Pak? Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan untuk itu. Ini kan yang menjadi highlight-nya kan 2 periodenya, Pak. Ini apakah memang Ya memang sejak awal saya perintahkan seperti itu untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo Gibran 2 periode. berarti nanti di 2029 Pak Prabowo dan Mas Gibran akan maju lagi? Saya sampaikan itu ke relawan. Jadi Bapak juga mendukung untuk 2 periode, Pak? Saya sampaikan itu ke relawan. Nah, kalau pesan Pak Jokowi tetap sama, tidak ada beda, dukung pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi dari dulu Bapak hanya berpesan itu kepada kita, kawal dan dukung pemerintahan Prabowo Gibran, hanya itu. Dan kita Barajepe juga akan solid untuk mengawal Pak Prabowo dan Pak Gibran. Nah, di sini dia perlu mengatakan bahwa mendukung Prabowo Gibran, begitu. Ya jelas lah itu ada anaknya di situ, begitu. Mendukung Prabowo Gibran dan ini bahkan 2 periode, begitu kan. Tapi kalau ini udah too much ya, kalau yang udah kayak gini banyak orang marah, Mas Heru, dengan pernyataan itu, gitu. Betul, banyak orang marah dan apalagi pendukungnya sudah kelihatan betul sekarang kalau di para netizen di internet, di dunia maya, itu mereka sudah berbalik. Jadi yang masih ini hanya buzzer-buzzernya saja, yang buzzer-buzzer itu suaranya makin tipis, dan juga memang relawan-relawannya saja yang mereka memiliki podcast dan podcast itu memiliki follower gitu. Tapi kalau yang berserakan yang organik itu sudah sangat-sangat jarang, Mas Hersu. Jadi misalnya saya melihat ini misalnya dari salah satu media yang di situ berkumpul, yang kita tahu dari sejak 2014, 2019 begitu ya, sampai dengan Jokowi kemarin mendukung Prabowo Gibran 02, misalnya media Kompas misalnya kan tetap di situ follower dari akun-akun Kompas begitu ya, subscribernya itu suaranya, nuansanya itu kepada Prabowo Gibran, yang sebetulnya lebih kepada Gibran, yaitu Jokowi Gibran gitu. Jadi karena Gibran dianggap sebagai kelanjutannya Jokowi. Coba kita lihat ya. Ini ada judul Jokowi akui perintahkan Barajepe dukung Prabowo Gibran 2 periode. Ini di Kompas TV, di akunnya Kompas TV. Dan yang langsung berturut-turut Mas Hersu, saya kok tidak menemui, barangkali mungkin ada di bawah ya dukungan kepada pernyataan Jokowi tersebut. Tapi lebih banyak ini nadanya protes, marah, mencemooh, mentertawakan dan sebagainya. Coba kita bacakan ya. Ini penting loh, ini suara netizen, dan saya seringkali yang seperti ini, misalnya ini ada di Instagram, saya lihat akun aslinya, gitu. Apakah ini organik ataukah tidak begitu. Nah, ini saya rasa mereka ini adalah akun-akun organik. Ada dari Igum Gumbirawan, Bapak Ijazah Palsu Nasional. Akhirnya mungkin saking keselnya dan mulai percaya begitu ya, karena memang begitu banyak kebohongan Jokowi. Dan dari Wijaya Oma misalnya, mantan presiden paling banyak dihina rakyat. Dia ke Budiani, dosa apa yang kita pernah punya presiden model begini? Dosa apa ya kita gitu ya, pernah punya presiden model begini? Emang anak bapak bisa apa? Eis Tian Rahman, sayang anak, keren Pak gitu. Ini sarkas ya, sindiran gitu. Presiden yang semasa pensiunnya tidak hormati rakyatnya, dia hanya menghormati dirinya sendiri. Nafsu berkuasanya masih sangat besar, dia pun tidak tenang. Dia kemarin saya lihat ada seorang pengamat begitu yang juga memiliki lembaga survei,
saya tahu dia adalah pendukung dari Jokowi begitu sebelum Gibran naik ya, dan kemudian dia mengatakan ini memang sudah keterlaluan gitu. Jadi yang lain-lainnya seperti Ibu Mega pun yang sudah sepuh itu, dia pergi ke luar negeri untuk berpidato di sebuah universitas. Dia pergi ke luar negeri karena undangan-undangan yang bertema sosial, bertema kemanusiaan dan juga energi bersih. Begitu juga dengan Pak SBY melakukan pidato pertemuan ilmiah dengan organisasi-organisasi yang dia kemudian juga didaulat begitu menjadi salah satu misalnya Dewan Pembina, Dewan Kehormatan apa dan sebagainya di luar negeri. Sementara yang satu ini sibuk dengan dirinya sendiri dan keluarganya begitu setiap hari dan juga sibuk dengan relawannya gitu, karena mungkin memang kapasitas anaknya yang tidak bisa membela diri, kapasitas anaknya yang tidak ngerti harus bagaimana sehingga harus selalu disuapi gitu dengan informasi, dengan kata-kata, dengan apa yang harus kamu lakukan. Begitu banyak orang yang harus mendampingi begitu, yang harus menjaga supaya tidak salah begitu apa yang dilakukan, tapi ternyata setiap hari ada aja salah. Yang kemarin di Papua Mas Irsu itu ada 2 kejadian yang bagaimana coba ya, rombongan dari Gibran ini datang ke sebuah pasar di Merauke dan kemudian mengambil barang dari mama-mama Papua di sana yang ternyata tidak dibayar gitu. Kalau saya rasa itu kelupaan dibayar begitu ya sebetulnya. Tapi itu kan kelalaian yang seharusnya tidak perlu terjadi gitu, hal-hal kecil seperti itu saja. Barang sudah diambil, kemudian mama-mama itu marah dan itu terekam viral lah. Gimana Kak kita terima? Kalau lihat saja Baru jualan tadi sudah dibayar belum? Belum. Jualan juga belum bayar. Kamu nggak punya jualan. Iya. Sekali datang jadi mau kasih uang kan apa Kak? Jangan diserang orang. Jangan benar begini. Dan sesudah itu akhirnya didatangi kembali, sudah dibayar ya sudah clear begitu. Mungkin nilainya juga tidak seberapa bagi seorang Gibran dan rombongannya begitu. Tapi ada lagi satu kejadian di pasar juga yang direkam juga bagaimana mama-mama ini teriak-teriak tidak mau bahwa rombongan itu, saya tidak begitu paham narasinya ya, bahasanya, tapi kemudian ada media setempat yang menerjemahkan bahwa mama-mama itu tidak mau mereka itu lewat depan lapaknya begitu, dan dia teriak supaya terus supaya ada orang bisa lewat depan lapaknya. Oh, jadi supaya tidak mengganggu jualannya gitu ya maksudnya. Betul. Oh, jadi Tidak lebih mengganggu jualan. orang-orang sana kan lebih ekspresif ya dibandingkan saudara-saudara kita dari orang Jawa kan, kalau dia nggak suka ya sudahlah, apalagi kalau itu pejabat ya dia diam-diam aja gitu. Tapi kalau orang sana nggak suka ya dia ekspresif aja, kira-kira gitu seperti itu ya. Pak ini jualan jangan dibeli. Cuci baik kamu anjing binatang dengar sudah. Bikin orang ini. Jalan biar Bapak dia lewat ke sini lagi. Jangan bela jalan. Jangan bukan kamu saja, kita juga. Iya, saya rasa kondisi situasi di sana, geografi apa dan sebagainya ya, yang kita tahu barangkali orang pergi ke pasar saja itu sudah butuh effort kalau di sana. Iya, mungkin rumahnya tidak dekat dengan pasar apa dan sebagainya, atau barangkali pasar tersebut buka hanya berapa hari dalam sepekan gitu. Dengan situasi di Papua itu kan tidak bisa kita samakan dengan daerah lain. Ya kalau seandainya itu kemudian ada rombongan dan rombongan itu mengganggu bagaimana konsentrasi. Foto-foto aja gitu ya, untuk foto-foto, Iya, untuk bikin konten. Padahal yang gitu dijual, ya. yang dijual adalah barang yang mudah busuk, sayuran, buah-buahan, yang kalau tidak terjual akan dibawa kembali pulang kalau seandainya esoknya mereka tidak berjualan. Dan ini komentar tentang peristiwa tersebut rame betul Mas Hersu, walaupun Papua Gibrannya sudah tidak berada di Papua, tapi dia sudah pergi ke Papua New Guinea gitu, untuk mengikuti upacara hari peringatan kemerdekaan Papua New Guinea ke-50. Tapi berita ini masih kencang dan orang mempertanyakan, itu pasar-pasar sesudah dikunjungin Gibran
Gimana nasibnya? Apakah jadi rame? Apakah jadi lebih terkenal? Apakah harganya jadi lebih murah? Apakah para pedagangnya jadi makin sejahtera? Kan seperti yang di tempat-tempat lain. Datang hit and run, datang Iya. dan pergi, nggak ada dampaknya. Iya. Cuman menghabiskan uang saja untuk keamanan, transportasi apa dan sebagainya. Iya, ya. Dan ini menarik karena Anda sedang ngomongin soal Papua. Ini kan kemarin orang bertanya-tanya pada waktu reshuffle kabinet kan Gibran tidak hadir kan. Rupanya dia Betul. ada di sana ya, di Papua ya, Mbak Gi. Tapi tetap saja menurut Betul. saya ada momen sepenting ini kenapa seorang wakil presiden malah ada di luar kota. Kan itu kan menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak dilibatkan dalam proses-proses semacam itu kan. Itu ya saya kira ini, dan ini bukan yang pertama kali ya Gibran seperti ini. Memang bukan reshuffle tapi banyak momen-momen penting yang kemudian Gibran justru malah ada di luar kota ketika Pak Prabowo ngambil keputusan. Dan yang menurut saya ini sangat telak ini karena ada reshuffle dan kemarin itu kan banyak orang menduga reshuffle-nya itu hanya mengisi 2 pos aja ya, pos Menko Polhukam dan pos Kementerian Olahraga. Ternyata kan kemarin banyak sekali pos yang diisi ya, yang ada PCO yang diganti, kemudian juga ada jabatan-jabatan baru yang dipindahkan, terutama di level wakil menteri dan sebagainya. Jadi memang kelihatannya Gibran udah makin banyak nggak dilibatkan dalam urusan-urusan yang penting gini. Nah, ini jadi pertanyaan saya karena kemudian setelah itu dia kan dia nyebrang ke Papua New Guinea ya untuk menghadiri ulang tahun ke-50 Papua New Guinea. Sementara Pak Prabowo kan tadi malam udah bertolak menuju ke New York itu dengan mampir ke Jepang dulu. Nah, apakah Gibran udah kembali atau belum? Itu kalau dari Papua New Guinea. Mungkin sudah kembali ke Jakarta. Gitu. Saya nggak ngikutin, saya nggak tahu Mbak Egy ngikutin atau tidak. Tapi kalau tidak kan berarti harusnya kan Gibran yang jadi acting presiden. Jadi ada tiada gitu. Tapi saya ingat juga pada waktu itu ketika Pak Prabowo melakukan kunjungan ke luar negeri juga, itu Pak Prabowo masih terus melakukan komunikasi via video call bahkan dari pesawat dan sebagainya. Jadi artinya kendati Pak Prabowo berada di luar negeri, kendali pemerintahan sepenuhnya masih terus di tangannya Pak Prabowo gitu. Iya, saya rasa itu akan tetap berlaku ya bagi Pak Prabowo. Mengingat di dalam negeri saja beban Gibran itu dari pasar ke pasar, bebannya Gibran dari meninjau satu MBG ke MBG yang lain, yang bahkan dia juga nggak ada perubahan, keracunannya tetap terjadi di mana-mana. Tapi kenapa kok sampai Papua juga nggak berubah modusnya, masih pasar lagi. Karena dari situ Mas Hersu itu sudah ada pelajarannya, sudah ada presidennya bagaimana bapaknya dulu dari pasar ke pasar. Jadi kemudian manual book lah ini ya untuk. Ya, sudah ada buktinya bahwa itu berhasil, begitu kan? Daripada menemukan strategi baru, apalagi strategi baru misalnya dari kampus ke kampus. Itu bunuh diri namanya. Mau kayak yang dilakukan Pak Mahfud MD atau Anies begitu, ya, juga Muhaimin yang ketika itu berani untuk datang dari satu tempat ke tempat yang lain, baik itu kampus, baik itu tempat yang dihelat oleh organisasi, oleh LSM apa dan siapapun yang mengundang, terus kemudian dia ada di situ tanpa tahu materinya apa yang akan ditanyakan, berani gitu. Kalau seandainya Anies terlalu jauh, dia akan capres. Oke, sesama cawapres yang lain Muhaimin melakukan, Pak Mahfud melakukan itu, bertemu secara spontan dan kemudian menjawab secara spontan, bahkan di live kan, berani. Kan kita lihat jejak Gibran selama ini ketika dia datang di Kalteng saja ketika itu ya, dengan didampingi beberapa anak muda begitu ya, didampingi oleh yang ketika itu menjadi penasehat lah begitu. Pada saat dia sedang pilpres begitu, kan langsung ada anak yang menanyakan tentang peran mereka di IKN apa dan sebagainya. Dia kemudian mematikan mic dan tidak ingin itu terdengar atau direkam oleh kamera yang ada di situ. Jadi ini memang rasa pede dan tidak pede itu kan tergantung kepada apa yang dimuat oleh otak kita, apa yang berisi di sini yang kita pernah baca, pernah lakukan, experience dan sebagainya yang mengendap, yang sewaktu-waktu bisa kita call ketika kita membutuhkan informasi itu yang sudah tertanam di kepala kita. Nah sekarang kita tanya, informasi apa yang tertanam di kepala Gibran? Itu kan yang jadi misteri bagi kita selama ini kan. Jadi kalau pasar ya dia bisa ngukur lah seperti apa. Pertanyaannya sama terus Mas Hersu, berapa harganya?
Ke MBG juga Mhm, begitu ya, MBG namanya anak-anak ya, namanya betul. juga anak-anak. Mhm. Gitu ya. Hmm, Enak apa enggak, hmm, suka apa hmm, tidak, hmm, sukanya makan apa, hmm, begitu kan? hmm, Yang di pasar juga ini rame atau tidak, harganya naik atau tidak. Oh, begitu ya. Nanti hmm, akan saya evaluasi, nanti akan saya laporkan, akan saya tanyakan. Entah dilaporkan tidak, dievaluasi tidak. Kenyataannya ya sudah seperti itu. Malah lebih mending kalau seandainya yang datang itu menteri-menteri teknis, menteri pertanian, kemudian menteri KKP misalnya, menteri apa yang berhubungan lah dengan apa yang dia hmm, datangi itu begitu. Itu lebih lebih dia kan bisa langsung secara teknis memerintahkan kepada orang-orang di bawahnya untuk melakukan sesuatu, menanyakan kepada Diknas setempat. Ini kita tidak pernah melihat Gibran datang ke sebuah lokasi, kabupaten, kota, apa dan sebagainya, dan kemudian melakukan rapat dengan para bupati, memberikan arahan, kemudian kepada para Diknas apa dan sebagainya. Yang itu levelnya ternyata terlalu sulit bagi Gibran ya, terlalu tinggi ya. sehingga dia levelnya berkomunikasi dengan orang yang kalau seandainya pun dia salah ngomong juga nggak akan protes. Oke. Oke, kita balik lagi ke soalnya Pak Jokowi tadi ya, yang menginstruksikan untuk para relawannya ya. Itu Mhm. berarti instruksi umum gitu ya, atau kan disebutkan gitu ya, kata Barajp kan untuk berlaku untuk seluruh para relawan kan, itu artinya ya. Artinya all out, seperti mereka harus Mhm. dukung Prabowo Gibran. Ini jadi kan satu hal dari sini kita bisa membaca itu pasti ada sesuatu yang seperti Anda sebut tadi, ini merupakan upaya dari Pak Jokowi untuk semacam apa ya, mengaburkan atau meluruskan gitu, bahwa oh saya nggak terlibat loh dalam hiruk pikuk kemarin yang juga ingin menjatuhkan Pak Prabowo, kemudian juga Mhm. nah yang susah untuk diluruskan oleh Pak Jokowi itu adalah soal banyaknya relawan yang sebelumnya menyuarakan pemakzulan, dan itu digitalnya di mana-mana banyak sekali ya Mbak Agi, dan beberapa di Mhm. antaranya itu adalah kader PSI, itu jelas siapa yang perempuan itu kan. Kemudian ada juga YouTuber Nusantara yang jejak Iya. digitalnya jelas, mereka selain sowan ke Mhm. Istana Sumber, mereka juga sowan ke Istana Wakil Presiden ya. Itu kan juga Betul. terjadi. Jadi saya kira kalau toh Pak Jokowi meluruskan itu bukan sekedar untuk menghilangkan jejak, tapi lebih semacam say sorry lah gitu ya, katakan gitu ya. Oke, nggak gua ulang lagi deh, gua akan dukung lagi sampai Pilpres 2024. Kira-kira gitu pernyataannya. Tapi kan banyak juga saya membaca komentarnya, emang siapa yang mau dukung pasangan Prabowo Gibran, khususnya Gibran berpasangan dengan Prabowo pada Pilpres 2024? Karena kalau kemarin itu yang lain-lain, orang seperti Erlangga dan Golkar kemudian harus mengalah, orang seperti Erick Thohir dan sebagainya juga ngalah, itu karena dia Jokowi masih jadi presiden kan. Sekarang Jokowi sudah tidak jadi presiden lagi kan gitu. Iya, itulah dia begitu. Ada udang di balik batunya. Sekarang posisi Gibran ini kalau secara dukungan, secara partai dan sebagainya mungkin hanya satu partai saja yang jelas, Hmm, yaitu PSI begitu yang hmm. mendukung. Sementara partai yang Golkar lain, nggak ya Mbak ya? iya, ya Golkar juga lah. Tapi seberapa jauh Bahlil ini akan bertahan sebetulnya? Ya, Ini ya. kan sebetulnya tergantung dari Prabowo dan orang-orang di sekeliling Prabowo kan Mas Irsu, dan tergantung dari orang-orang Golkar juga seberapa lama mereka bisa tahan dipimpin oleh Bahlil sejauh ini. Karena begitu banyak blunder yang dilakukan oleh Bahlil ini dari kapasitasnya sebagai Menteri SDM begitu. Nah, kita kembali ke sini ya soal arahan dari Jokowi ini. Kalau kita melihat ya memang seperti itu. Kalau seandainya para relawan itu ya, bahkan ada yang kader PSI, kemudian dia salah ngomong ketika mengatakan bahwa ingin supaya Prabowo itu dilengsarkan, pasti ada klarifikasi dong. Ada klarifikasi dari Kaisang, ada klarifikasi dari petinggi-petingginya. Sekjennya yang menjadi Menteri Kehutanan kan masih jadi Sekjen PSI itu, yang sebagai yang ngajarin Kaisang ketika Kaisang 2 hari hingga 3 hari sudah menjadi Ketua Umum PSI kan, didampingi terus seperti itu. Itu kan bisa bersuara Mas Irsu untuk meluruskan yang sebetulnya Dan itu. Tapi bahkan kan ada teguran kalau misalnya dia kader betul, PSI atau relawan, itu bisa ditegur dong sama. teguran resmi Hmm. gitu. Tapi ini ternyata kan nggak ada gitu. Jadi kita melihatnya ini kok aneh ya. Sepertinya memang ada instruksi itu
Entah instruksi itu dilakukan kapan dan di mana, kita tidak tahu karena pertemuan relawan dengan Pak Jokowi itu kan kebanyakan relawan pertemuannya tertutup, hanya sedikit saja dikasih biasanya berupa gambar, secuplik atau foto begitu. Tapi kemudian dengan Bara JP mengatakan bahwa arahan dukungan itu arahannya adalah kepada semua relawan, tidak hanya kepada Bara JP. Kalau seandainya memang kepada seluruh relawan, lah, kenapa ada relawan yang tidak nurut begitu? Sementara relawan-relawan ini adalah relawan yang hampir semuanya itu sering bertemu dengan Pak Jokowi secara berkala. Dan kita tahu seperti misalnya kemarin relawan dari sedulur Jokowi yang kehilangan sumber keuangannya karena ketua umumnya tidak lagi menjadi menteri atau wakil menteri atau komisaris di BUMN. Kan dengan terang-terangan meminta itu bukan minta jabatan sebetulnya, tapi meminta supaya dibukanya keran ekonomi untuk organisasi mereka. Karena selama ini ya penghidupan dari para relawan ini yang mereka punya organisasi di seluruh Indonesia ini dari mana? Sementara kita tahu mereka ini bukan relawan-relawan yang kemudian memiliki sumber ekonomi sendiri gitu. Misalnya mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan, dan juga mereka ini kan selama ini selama masa idle ya, dari sudah terpilih Gibran ke yang berikutnya. Biasanya kalau yang lain gitu ya, relawan yang benar-benar relawan, mereka akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa ditangani pemerintah, misalnya menyuarakan soal energi bersih yang kemudian itu kan tujuan dari pemerintah sekarang, terus kemudian melakukan pengawasan terhadap apa sesuatu begitu. Tapi yang ada sekarang para relawan itu, kalau yang saya dengar dan banyak sekali ketawa-ketawa aja ya, ini misalnya berebut untuk memiliki usaha tempat pelayanan MBG gitu. Itu salah satu sumber yang diperebutkan Dapur oleh ya, mereka. ini dapur Dapur MBG ya, Satuan Pelayanan apa sih Mas Hersu? SPPG atau ya. Iya, begitu. Nah, itu salah satu yang mereka inginkan gitu. Jadi mendapatkan jatah lah gitu. Jadi sebetulnya jatah ini berlaku untuk siapa sih begitu? Makanya sekarang dengan carut-marut MBG seperti ini ya, karena memang salah satunya menurut Pak Prabowo adalah untuk menggerakkan ekonomi dengan melibatkan UKM apa dan sebagainya. Tapi ini menjadi salah satu sumber yang seperti misalnya anggota DPRD punya dapur MBG, para relawan punya dapur MBG. Coba tanya Gibran, relawannya punya berapa dapur MBG? Ya, jadi bancaan nih kesannya malahan ya. Ini bukannya. Betul. Ya. Oke. Jadi saya kira kalau toh ini kemudian Pak Jokowi balik badan lagi tadi seperti itu, pasti Pak Prabowo juga punya lah sumber-sumber intelijen dan sebagainya, pasti tahu apa yang terjadi di balik ini. Tapi dari sini saja kan sebenarnya kalau menggunakan kata Anda tadi cewelo-welo gitu ya Mbak Agi ya. Sebelumnya minta menyerukan untuk Prabowo di kudeta, kok tiba-tiba mendukung 2 periode, gimana ceritanya gitu, jauh banget ya dari kudeta ke 2 periode gitu ya. Iya ya, dan ini memperlihatkan bahwa Jokowi tidak bisa mengendalikan relawannya kan, Mas Irsu? Satu jadi, itu kalau betul bahwa dengan asumsi bahwa bukan instruksi Jokowi, gitulah ya. Itu kalau. Iya. Tapi relawan yang satu ngomong soal Prabowo harus dilengsarkan, Prabowo harus mundur, sudah saatnya ini anak muda. Nanti 2029 sudah pasti Gibran, kita dukung Gibran. Itu kan suaranya sangat kencang, keras sekali. Ada podcast mereka gitu. Ya makanya saya kalau memang betul itu tidak di bawah kendali, tapi kan kita curiga bahwa itu juga bagian dari arahan, karena selama ini kan para relawan itu kan nggak punya pikiran sendiri, mereka ini kan hanya corong saja gitu, nggak mungkin mereka punya ide sendiri untuk menjatuhkan Pak Prabowo tanpa ada blessing atau justru arahan dari Pak Jokowi atau Gibran kan begitu. Jadi makanya saya bilang kalau toh misalnya asumsinya tidak bisa dikendalikan, itu kan berarti ya mereka punya pikiran sendiri, tapi saya nggak yakin para relawan punya pikiran sendiri. Saya sih lebih yakin bahwa ini ya balik badan gitu, ganti strategi. Nah yang saya sebutnya itu ya. Kalau dari sebelumnya ingin menjatuhkan, sekarang ingin tetap bersama kan begitu. Kalau dengan musuh kan begitu Mbak. Kalau kita tidak bisa menang lawan musuh, ya jangan dimusuhin, tapi kita rangkul lawan itu. Kira-kira strateginya itu. Tapi saya kira seperti saya ingatkan tadi, nggak semudah itu. Karena apa? Kan sekarang situasinya berbeda. Partai-partai politik memang mau begitu saja menyerahkan seperti itu. Beberapa waktu yang lalu saja kan Pak Zulkifli Hasan sudah pernah menyatakan kalau
soal Pak Prabowo maju lagi sebagai presiden kita dukung karena katanya program-program Pak Prabowo itu pan banget gitulah gitu. Tapi kalau Betul. kita sebagai wakil presiden kita bicara dulu. Bahasanya kan begitu waktu Bicara itu. dulu. Ya, Ada yang ya. lebih kompeten yaitu Pak Zulkifli Hasan menurut Pan. Saya kira itu Mbak Agi yang mesti kita amati. Cukup menarik hubungan antara dua sekutu itu karena kalau kita bilang bahwa Pak Prabowo sepenuhnya udah meninggalkan Pak Jokowi juga tidak karena ada keluar masuk ya, ada termul in termul out Ya. gitu di dalam reshuffle kabinet kemarin. Ada yang termul yang keluar seperti Hasan Nasbi gitu. Tapi kemudian ada yang juga malah dipromosi seperti Kodari. Jadi memang kita tidak bisa melihatnya hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu hitam putih seperti yang banyak diinginkan oleh para netizen dan publik begitu ya. Ini masih banyak kalau dalam pewayangan kayak perang kembangnya ini Mbak Agi. Jadi sebenarnya kita nggak tahu kapan perang Bharatayudhanya, nanti kita akan lihat seperti itu. Ya. Iya. Jadi Prabowo menempuh jalan berliku lah. Yes. Tapi yang kita lihat ini relawan sekarang sudah makin down posisinya Ya. karena coba kalau relawan yang betul, yang organik Mas Hersu, seperti Humanis Project. Ini relawan yang tumbuh dari anak-anak muda, mereka yang wibu lah, mereka yang Korea-Koreaan apa dan sebagainya, yang mendukung Anies Muhaimin ya waktu itu, dan kemudian mereka tetap saja bagi-bagi sembako, tapi atas nama Humanis Project, bukan atas nama Anies apa dan sebagainya, dan mereka mengatakan ya ini dari warga untuk warga seperti itu. Tapi coba dari relawannya Jokowi berapa yang kita bisa catat mereka bagi-bagi sembako dalam kondisi ekonomi yang terpuruk seperti ini. Enggak ada. Hanya Pak Jokowi yang terus Mas Hersu. Oh iya, Jadi betul, tetap Mas. saja ada di Pasar Legi, Pasar Gede, sebelumnya pokoknya ada di banyak spot lah. Terus bahkan membawa mobil box itu untuk bagi-bagi. Dalam rangka apa? Nah, Ya. semua teman-teman pasti tahu dalam rangka apa. Ya, mungkin ingin jadi kepala bulog untuk Kota Solo, ya, gitu. Supaya bisa menyalurkan bantuan berat. Iya. Ya, oke, baik, kita ketemu lagi, insya Allah di kesempatan yang lain ya. Kami mohon pamit, saya sebenarnya. Dan saya Gibeta, terima kasih atas dari teman-teman semua. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.